Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal kiram muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita dapat bersilaturahim dan kembali bermajlis di tempat ini, tempat yang paling baik, dan insyaallah akan kita manfaatkan bersama untuk melanjutkan kajian kita dengan tema mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih dekat melalui kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Pertemuan yang lalu kita sudah membacakan hadis pertama, beberapa hal yang berhubungan dengan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari mulai postur tubuh, kemudian warna kulit, ya, dan seterusnya. Kita masuk kali ini di hadis yang kedua. Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala mengatakan haddatsana Humaid ibnu Mas'adah al-Basri qala haddatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rab'atan. Sahabat Anas bin Malik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sosok yang memiliki postur seimbang, ideal, rob'ah. Dalam riwayat lain disebutkan marbu'an. Secara makna tidak ada bedanya, ya, al-mutawassit fil qamah, menunjukkan postur yang seimbang. Dan dijelaskan setelahnya oleh sahabat Anas sendiri, laisa bit-tawil wala bil qasir, yaitu tidak tinggi, tidak juga pendek. Dan di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan, meskipun beliau disebut rob'ah, ya, tidak tinggi, tidak pendek, tapi lebih cenderung tinggi. Qala hasanal jismi. Kemudian kata sahabat Anas, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga dikenal sebagai orang yang memiliki tubuh yang ideal. Ya, tubuh yang ideal. Anggota tubuhnya itu boleh dikatakan simetris begitu,
Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengomentari kata-kata ini, kata-kata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tubuhnya ideal. Kata beliau, wa kana khalquhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa suratuhu min akmalis suwari wa atammiha. Penciptaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan bentuk tubuhnya itu paling sempurna, paling lengkap, di mana semuanya menunjukkan kebaikan. Ya. Jadi pertama disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam roba'atan, memiliki postur tubuh yang seimbang, alias tidak tinggi, tidak pendek. Kemudian hasanal jismi, ideal tubuhnya. Lalu wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin. Rambut beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu tidak keriting, tidak juga lurus. Jadi pertengahan antara keriting dan lurus. Dan ini juga sudah disebutkan di hadis pertama yang sudah kita baca. Lalu asmara al-launi, warna kulit beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cenderung coklat. Kalau di hadis sebelumnya perawinya sama, sahabat Anas, disebutkan di situ bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu la bil abyadil amhaq wala bil adam. Warna kulitnya itu tidak terlalu putih tetapi tidak juga coklat. Nah, kalau kita bandingkan antara hadis pertama dengan hadis kedua ini seperti tidak sinkron gitu. Kalau di hadis yang pertama, sahabat Anas mengatakan kalau warna kulit beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu putih tapi tidak juga coklat. Sementara di hadis kedua ini Anas mengatakan warna kulit beliau itu adalah coklat. Makanya sebagian ulama kemudian ada yang mengatakan ini keliru. Ya, kalimat asmarul laun, warna kulit beliau coklat, itu keliru. Ya, yang benar bukan begitu. Karena banyak riwayat yang menyebutkan kalimat yang benarnya adalah azharul laun. Azharul laun itu artinya warna kulit beliau itu bercahaya. Nah itu. Jadi koreksi ya, bukan coklat, tapi yang benar riwayatnya adalah bercahaya. Azharul laun. Nah, kalau bercahaya maka tidak bertentangan dengan hadis yang pertama yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu warna kulitnya tidak terlalu putih, tetapi tidak juga apa? Coklat. Berikutnya kata sahabat Anas bin Malik, idza masya yatakaffa'u. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau berjalan maka berjalan dengan tegak. Berjalan dengan tegak. Nanti akan kita lewati satu riwayat yang menjelaskan maksud tegak ini seperti apa. Dalam riwayat itu nanti akan kita lewati disebutkan idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sababin. Kalau beliau berjalan, maka beliau berjalan dengan tegak ya, seperti saat orang menapaki jalan yang menurun. Begitu. Nah, ini isi daripada hadis yang kedua.
Ya, kita baca ulang sekali lagi. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok yang postur tubuhnya itu seimbang dari segi tinggi dan pendeknya, tidak tinggi, tidak juga pendek. Ya, tetapi seperti yang sebelumnya sudah kita sampaikan, meskipun demikian lebih cenderung tinggi. Ya. Hasanal jismi, tubuhnya bagus, tubuhnya ideal, artinya anggota-anggota tubuhnya itu simetris. Lalu rambut beliau kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin, tidak keriting, tidak juga lurus, pertengahan antara itu. Asmaral launi, warna kulitnya coklat. Dan ini kita sudah sampaikan tadi bahwa ini lafadz yang keliru. Banyak para ulama yang mengatakan ini lafadz keliru. Kenapa? Karena yang diriwayatkan oleh banyak rawi bukan asmaral laun, tapi azhara al-launi, yang berarti warna kulitnya itu cerah, ya, bercahaya, begitu. Kemudian yang terakhir, idza masya yatakaffa'u, kalau beliau sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka beliau berjalan dengan tegak. Dengan tegak. Dan tadi sudah kita singgung bagaimana komentar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan bentuk, ya, tubuh secara keseluruhan beliau sallallahu alaihi wasallam itu sangat sempurna. Semuanya menunjukkan kebaikannya. Nah, berikutnya hadis yang ketiga. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, yakni Al-Abdi. Kata Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Imam Syu'bah. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq. Qala sami'tu Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma yaqulu. Kata Abu Ishaq, saya mendengar Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan. Jadi ini yang menyipati sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Tentu mereka lebih tahu, ya, karena mereka bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sahabat Anas bin Malik, ya kan, selama 10 tahun hidup mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluk-beluk Nabi itu sangat-sangat tahu sekali. Kali ini yang meriwayatkan tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok laki-laki yang dari segi fisik, ya, itu disebut marbu'an. Marbu'an sama artinya dengan roba'ah. Tadi sudah kita sebutkan, yaitu tidak tinggi, tidak pendek. Ba'ida ma bainal mankibain, jarak antara dua pundaknya itu jauh, ya, jarak antara dua pundaknya itu jauh, pundak kiri dan pundak kanan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pundak atau bagian atas daripada punggung beliau sallallahu alaihi wasallam itu lebar, atau dengan bahasa lain bidang, ya, bidang, pundaknya bidang, sehingga terkesan jauh antara
pundak kanan dan pundak kiri. Nah, azimal jummati ila syamhati udunai. Rambutnya panjang hingga cuping telinga. Cuping telinga itu berarti bagian ujung telinga bawah, yang biasa wanita pasang di situ anting. Ya, itu cupang telinga. Jadi rambut beliau sallallahu alaihi wasallam panjang sampai situ, sampai cupang telinga. Dan ada riwayat-riwayat lain yang menyebutkan tentang bagaimana rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kalau disimpulkan itu ada 3. Yang pertama, wafroh. Rambut beliau sallallahu alaihi wasallam itu wafroh. Ya. Apa yang dimaksud dengan wafroh? Wafroh itu rambut yang panjangnya melebihi cupang telinga. Itu wafroh. Ya, melebihi cupang telinga. Nah. Kemudian yang kedua, bukan cupang ya, cuping ya namanya ya. Cuping telinga. Kemudian yang kedua limah. Limah itu adalah yang melewati ini, yang melewati cuping telinga, bahkan bisa hampir mendekati pundak. Nah, lalu yang ketiga adalah jummah. Jummah itu yang terurai di pundak. Ya. Ini riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang rambut beliau sallallahu alaihi wasallam dari segi panjangnya. Ada yang sampai cuping telinga, ada yang melebihi cuping telinga, ya. Ada yang terurai hingga di pundak. Ya. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Al-Bara bin Azib selanjutnya, alaihi hullatu hamra. Alaihi hullatun hamra. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang berwarna merah. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang berwarna merah. Nah, apakah merah murni atau ada warna kombinasi lainnya? Ternyata dijelaskan oleh para ulama berdasarkan riwayat yang ada, merahnya itu bukan merah polos murni, semuanya merah, enggak. Tapi ada warna lainnya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melarang untuk mengenakan kain yang berwarna merah. Tidak ada warna lainnya. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil mayathir al-humri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengenakan alas atau kain yang berwarna merah. Merah polos, semuanya merah. Adapun kalau ada warna lain seperti putih atau warna hitam, maka ini tidak mengapa. Ya. Karena di sini seperti yang dikatakan oleh sahabat Bara bin Azib, beliau sallallahu alaihi wasallam alaihi hullatun hamra, mengenakan pakaian yang berwarna merah. Ya. Tapi sekali lagi merahnya tidak semuanya merah, ada warna lainnya. Qala ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minhu. Kata Bara, aku tidak pernah melihat ada sesuatu
yang lebih baik dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan kalimat sesuatu. Aku tidak pernah melihat ada sesuatu. Qattun, bahkan ada tambahan qattun. Sesuatu pun gitu. Aku tidak pernah melihat sesuatu pun yang lebih baik daripada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat Bara tidak mengatakan aku enggak pernah lihat ada orang yang lebih baik daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini sahabat Bara mengatakan aku tidak pernah melihat ada sesuatu pun yang lebih baik daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya untuk menggambarkan bahwa jangankan orang gitu. Apapun selain orang enggak ada yang sebaik beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kan menunjukkan kesempurnaan ciptaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memang Allah sempurnakan gitu penciptaannya itu. Ini maksud dari kalimat tadi. Ya. Jadi jangan salah arti. Kenapa kok Bara bin Azib mengatakan aku enggak pernah lihat sesuatu apapun yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memangnya Nabi sama seperti benda-benda lainnya. Kok tidak sopan sampai mengatakan seperti itu? Nah, sengaja menggunakan kata-kata itu tujuannya untuk memberikan gambaran kepada kita, jangankan orang, benda atau apapun itu tidak ada yang lebih baik daripada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan itu tidak berlebihan. Ya. Terkadang ketika kita ingin menyampaikan kepada orang lain tentang keindahan sesuatu, kita menggunakan bahasa-bahasa yang memang sesuai dengan faktanya, bahasa-bahasa yang lebih menarik. Gitu. Kan kalau kita gambarkan sesuatu yang istimewa dengan bahasa yang biasa-biasa saja, itu tidak menjadi istimewa. Kadang perlu gitu menggunakan bahasa-bahasa yang menunjukkan keistimewaan apa yang kita ingin sampaikan kepada orang lain. Ini dilakukan oleh sahabat, ya, sahabat Al-Bara bin Azib. Sekali lagi itu tidak berlebihan. Toh faktanya beliau sahabat Bara bin Azib hidup ya, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdampingan bersama Nabi, sering menghadiri majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak berlebihan. Yang berlebihan itu orang-orang yang tidak pernah tahu Nabi, tidak hidup sejaman dengan Nabi, nggak pernah ada di majelis Nabi, kemudian menyebutkan sesuatu yang wah sampai nggak masuk akal. Nah, itu yang berlebihan. Tapi kalau seperti Bara bin Azib ya kan memang beliau bermajelis sering, hidup sehari-hari bersama dengan Nabi, melihat ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini isi hadis yang ketiga, ya. Nah, berikutnya hadis yang keempat. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailan, qala haddatsana Waqi', qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq anil Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Dari Mahmud bin Ghailan, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Waqi', beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Ishaq dari Al-Bara bin Azib. Lagi-lagi sahabatnya adalah Al-Bara bin Azib. Hadis pertama, hadis kedua sahabatnya Anas bin Malik, sekarang hadis ketiga dan hadis keempat sahabatnya adalah Al-Bara bin Azib. Tidak hanya satu riwayat. Ini menunjukkan bahwa mereka itu sangat betul-betul kenal sosok daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, "Ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam."
Aku tidak pernah melihat ada orang yang rambutnya itu melebihi cuping telinga. Aku nggak pernah melihat ada orang yang rambutnya melebihi cuping telinga, kemudian mengenakan pakaian yang berwarna merah, ahsana min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih indah, lebih baik, lebih bagus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ketika melihat fisiknya saja itu sudah tertarik. Ya, sudah tertarik, sudah langsung bisa memberikan kesimpulan bahwa ini istimewa sekali. Bara bin Azib jelas. Beliau mengatakan, aku nggak pernah melihat ada orang yang rambutnya melebihi cuping telinga, mengenakan pakaian yang berwarna merah, yang lebih indah, lebih bagus, lebih baik daripada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong digarisbawahi lagi ya kata-kata apa? Pakaian berwarna merah, ya. Pakaian yang berwarna merah yang dikenakan oleh Rasul itu bukan merah murni warnanya, semuanya merah, enggak. Tapi ada warna yang lainnya. Sebab kalau warna merah murni itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah melarangnya. Enggak boleh pakai kain yang berwarna merah murni. Ya. Kemudian kata Bara bin Azib berikutnya, lahu sya'run yadribu mankibaih. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga memiliki rambut yang terurai hingga dua pundaknya. Hingga dua pundaknya. Ini tidak bertentangan dengan kata-kata yang sebelumnya. Rambutnya melewati cuping telinga. Sebut melewati cuping telinga itu kan bisa saja sampai di pundaknya karena panjang. Ya. Kemudian ba'idu ma bainal mankibain. Jarak antara dua pundaknya jauh. Ini seperti yang disebutkan sebelumnya, kanan dan kirinya jauh, menggambarkan bahwa pundak beliau itu bidang, lebar. Ya. Qala, selanjutnya, lam yakun bil qasir wala bit tawil. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yakun bil qasir wala bit tawil. Tidak pendek, tidak juga tinggi. Tidak pendek, tidak juga tinggi. Tapi ingat, lebih cenderung tinggi. Jadi disebut tidak pendek, tidak tinggi itu tidak pendeknya 50%, tingginya 50%. Enggak, tapi lebih cenderung apa? Tinggi. Misalnya pendeknya 50%, tingginya 70% atau 80%. Berarti kan lebih ke tinggi. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam. Yap, paling tidak meskipun kita tidak sejaman hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika membaca bagaimana ya keadaan fisik beliau, ya, kita membayangkanlah setidaknya gitu, luar biasa sempurnanya, sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya penciptaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang betul-betul pilihan Allah, kekasih Allah, orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, istimewa. Ini baru dari segi fisiknya, belum akhlaknya, belum perilakunya, belum yang lainnya. Jadi bagian-bagian awal ini kita terus membahas dari segi apa? Fisik beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, meskipun mungkin sebagiannya akan terulang. Ya. Selanjutnya hadis yang kelima. Hadis yang kelima. Qala haddatsana Muhammad bin Ismail, qala haddatsana Abu Nuaim. Imam Tirmidzi mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail. Qala, beliau mengatakan haddatsana Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Qala haddatsana Al-Mas'udi.
an Utsman bin Muslim bin Hurmuz, dari Al-Mas'udi dari Utsman bin Muslim bin Hurmuz, An-Nafi' atau An-Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, kali ini riwayatnya datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini orang-orang terpercaya ya, orang-orang yang thiqah semua yang menyebutkannya. Qala, beliau mengatakan lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit-tawil wala bil qasir. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang dari segi postur tinggi tapi tidak juga disebut pendek. Lagi-lagi ini terulang disampaikan oleh sahabat yang berbeda. Itu kan semakin menunjukkan kuatnya riwayat ini. Memang seperti itulah Nabi SAW, tidak tinggi, tidak pendek, tetapi cenderung tinggi. Nah, kalau ada satu riwayat, ya, satu teks hadis misalnya, disebutkan berulang-ulang dan sama dengan perawi atau sahabat yang berbeda-beda, itu menunjukkan kuatnya riwayat tersebut. Sehingga tidak perlu untuk kemudian kita ragu lagi. Ya, nggak ada alasan untuk kemudian kita tanya apa benar seperti itu. Sementara sahabat yang meriwayatkannya atau rawi yang meriwayatkannya itu lebih daripada satu. Dari hadis pertama sampai hadis kelima ini kan kalimat yang diulang-ulang terus. Beliau SAW itu tidak tinggi, tidak pendek. Ini sahabat Ali bin Abi Thalib. Jelas pengetahuannya lebih dalam lagi tentang Nabi SAW. Notabene sebagai mantunya, ya kan? Kata sahabat Ali, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit-tawil wala bil qasir. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak tinggi, tidak pendek. Ya. Tidak tinggi, tidak pendek. Shasnu al-kaffaini wal qadamaini. Dua telapak tangan dan kedua telapak kakinya itu tebal. Shasnu itu artinya al-ghalid, ghildah. Itu artinya tebal. Kedua telapak tangannya dan kedua telapak kakinya tebal. Tapi ingat, kata para ulama, tebal yang dimaksud di sini la yaqtadhi al-khushunah. Tidak menunjukkan kasar. Tidak menunjukkan apa? Kasar. Sebabnya apa? Sebabnya ada riwayat lain. Ada riwayat lain dari sahabat Anas bin Malik, di mana beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, wala masistu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyan min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata sahabat Anas, aku enggak pernah menyentuh kain sutra, ya, dan menyentuh yang lainnya yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada yang lebih lembut daripada telapak tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang disebutkan dalam riwayat ini oleh sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa kedua telapak tangan beliau dan kedua telapak kaki beliau tebal, itu tidak menunjukkan kasar, tapi tetap apa? Lembut. Ya. Bahkan tidak bisa dikatakan selembut sutra. Jangan kita katakan telapak tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lembut selembut sutra. Karena sahabat Anas mengatakan lebih lembut dari apa? Sutra. Ya. Luar biasa. Masya Allah. Ya. Lebih lembut daripada sutra. Kain sutra. Kan lembut sekali. Ya. Makanya nggak boleh dikenakan oleh laki-laki, ya, saking lembutnya. Laki-laki itu kan ya identik dengan keras lah, kasar. Kalau laki-laki identik dengan keras, kasar, ya cocoknya dengan hal-hal yang ya seperti itu. Kalau ada kelembutan, wah bahaya. Bahaya kalau ada kelembutan. Ya.
Apalagi kalau dilihat posturnya, luar biasa, tapi kok gemulai, tulang lunak. Ya, bahaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam lembut tapi tebal. Ya, telapak tangannya dan juga telapak kakinya. Syasnul kaffain wal qadamain. Tebal tapi tidak berarti kasar. Ya. Tetap lembut sebagaimana disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Ya, sahabat Anas bin Malik jelas sangat tahu tentang Nabi. Lalu selanjutnya kata sahabat Ali bin Abi Thalib, dhakhmur ra'si. Ya, dhakhmur ra'si, kepala beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu besar. Dhakhmul karodis, dan tulang-tulang panjang beliaunya juga besar. Tulang-tulang panjangnya juga besar. Makanya pas diterangkan tadi tentang jarak antara dua pundaknya, itu kan disebut apa? Berjauhan. Ya, berjauhan antara kedua pundaknya, pundak kanan, pundak kirinya. Itu menunjukkan kalau tulang-tulangnya juga panjang. Gitu. Ya, besar. Qala tawilul masrubati. Tawilul masrubati. Dan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tawilul masrubati. Bulu dadanya panjang. Bulu dadanya apa? Panjang. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu, bulu yang ada di dada beliau itu nyambung sampai ke pusar. Ya, nyambung sampai ke pusar. Ya. Qala lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib terakhir, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Aku enggak pernah melihat ada orang ya seperti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku enggak pernah melihat orang seperti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang fisiknya itu begitu sempurna. Nah, tadi disebutkan bahwa dhakhmur ra'si, beliau sallallahu alaihi wasallam itu kepalanya besar, kemudian dhakhmul karodis, tulang-tulang panjangnya juga besar. Itu kata para ulama menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau jisman qawiyan, tubuh yang kuat. Ya, tubuh yang kuat. Dan memang seperti itu ya, tubuhnya kuat, fisiknya kuat, dan beliau pemberani. Ya, jangan ditanya soal keberaniannya. Sempat para sahabat itu dikagetkan dengan suara yang terdengar tiba-tiba di malam hari. Para sahabat sangat kaget. Suara apa ini? Akhirnya mereka berhamburan keluar, dan ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam datang sambil membawa sebilah pedang. Ya. Para sahabat bertanya, dari mana Anda wahai Rasul? Beliau menjawab bahwa saya tadi sempat pergi ke suatu tempat ya, menghalau sesuatu. Khawatir itu adalah apa? Musuh. Para sahabat dalam keadaan tidak tahu. Ini kan menunjukkan keberanian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan secara fisik pun mendukung untuk itu memang. Ya. Kuat. Ya. Sempurna, nyaris tidak ada celak. Gak ada satupun bahan untuk seseorang kemudian mengolok-ngolok beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara apa? Fisik. Karena sempurna.
Dan itu anugerah, itu karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tujuan utamanya adalah agar orang itu percaya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun demikian, secara fisik itu menunjukkan kesempurnaan, beliau tetap mengatakan ana basyarun mithlukum, aku manusia biasa sama seperti kalian. Jadi apa yang kita rasakan ketika sakit sama seperti apa yang dirasakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam saat beliau sakit. Ya, apa yang kita rasakan saat kita senang sama seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam rasakan saat beliau senang. Karena itu kadang beliau tersenyum, tertawa, ya. Bahkan sampai pernah tertawanya itu kelihatan gitu gigi taring beliau. Itu kan bukan sekedar senyum. Karena orang yang senyum itu nggak akan kelihatan gigi taring. Ini kelihatan badat anyabuhu. Kelihatan gigi-gigi bagian depannya, taringnya. Itu menunjukkan bahwa beliau tertawa. Terutama ketika melihat hal-hal yang memang bikin ketawa. Seperti misalnya salah satu contoh sederhana saja, ya, yang seorang laki-laki tiba-tiba datang menghampiri Nabi SAW, kemudian laki-laki itu mengatakan, halaktu ya Rasulullah, wah saya celaka wahai Rasul, celaka ini mah yakin celaka. Rasul kan heran, loh kenapa kamu sampai mengatakan begitu? Apa yang terjadi padamu? Kata dia, waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan. Saya berhubungan badan dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Jadi dia ini tahu kalau itu sebuah kesalahan. Makanya mengatakan apa? Celaka saya. Orang lagi saum siang hari bulan Ramadan, dia malah melakukan hubungan badan dengan istrinya. Ya, dia sadar ada konsekuensinya. Maka Rasulullah SAW kemudian menyebutkan, oh, kamu harus bayar kafaroh, gitu kan? Nabi tanya, apa kamu punya budak yang bisa kamu merdekakan? Ini sebagai penggugur atas dosa atau kesalahan yang kamu lakukan. Kamu punya budak enggak? Gitu. Dia bilang, enggak punya. Kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Dia bilang, enggak bisa ya Rasulullah. Boro-boro 2 bulan, baru sebulan aja udah kejadian kayak begitu. Ya kan? Apa mending 2 bulan? Ya bisa. Lalu kata Rasulullah SAW, kalau begitu kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Laki-laki itu kemudian, aduh ya Rasulullah, saya ini orang miskin, orang fakir, bagaimana bisa boro-boro buat ngasih makan orang lain, untuk ngasih makan saya sendiri juga gak ada. Famakatha. Lalu Rasulullah SAW terdiam. Coba lihat di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam terdiam. Rasul bingung, hari ngasih kudu kumaha tuh. Ditanya, punya budak enggak punya. Ditanya, bisa puasa 2 bulan berturut-turut enggak bisa. Ditanya, kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Enggak bisa juga. Terus gimana? Rasul terdiam. Nah, ini menunjukkan bahwa orang kalau lagi bingung itu diam. Jadi enggak salah kalau kita lagi memikirkan sesuatu terus diam. Berarti emang lagi bingung, ya, lagi bingung. Jadi nggak salah. Ya. Kalau lagi nggak bingung kan biasanya banyak bicara, gacor. Kalau lagi nggak bingung, tapi kalau lagi bingung kan diam. Famakatha. Rasulullah SAW diam. Terus apa yang dilakukan oleh para sahabat saat itu? Sama, ternyata mereka juga semuanya terdiam, bingung. Ya. Solusinya bagaimana? Seperti ini. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ini zaman Rasul. Selalu saja ada keajaiban yang terjadi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu janjikan berikan pertolongan kepada beliau. Saat sepertinya mentok gitu ya, menghadapi sebuah masalah, tiba-tiba ada saja keajaiban yang datang. Datang seorang laki-laki bawa sekarung apa? Kurma. Bawa sekarung kurma.
Jadi yang tadinya Rasul diem, para sahabat juga diem, tiba-tiba ketika ada kurma Rasul teringat. Rasul kemudian tanya, mana laki-laki tadi mana? Si laki-laki itu ada di situ juga. Sama, dia juga bingung. Harus gimana? Dia yang melakukan, dia yang bingung juga. Padahal dia pelakunya, dia juga yang bingung. Laki-laki tadi yang bertanya mana, kata Rasul. Terus si laki-laki itu bilang, saya wahai Rasul. Sudah, sekarang bawa ini. Satu karung kurma ini bawa. Kasih makan. Ya, orang-orang miskin. Ya Rasulullah, kasih makan orang-orang miskin. Anda harus tahu bahwa dari 2 kampung yang ada ini, nggak ada yang paling miskin, paling fakir daripada aku. Nah disitulah kemudian Rasul tersenyum. Ya model kia gitu. Ada yang kayak gini. Akhirnya ya sudahlah, bawa saja. Kamu kasih makan anak-anakmu, keluargamu, kayak gitu. Rasul tertawa. Ya, ini menunjukkan bahwa memang Rasul itu ya, walaupun secara fisik begitu sempurna, nyaris nggak ada celah, bahkan bisa kita katakan sama sekali tidak ada celahnya. Ya, tapi seperti manusia pada umumnya, beliau akan tertawa ketika mendapati sesuatu yang membuat beliau tertawa, sama seperti kita. Ya. Makanya tidak salah kalau beliau katakan ana basyarun mithlukum, aku sama, ya, seperti kalian pada umumnya, manusia biasa. Nah, beliau tersenyum, beliau tertawa, sama seperti kita. Ya. Ketika ada sebab-sebab yang membuat kita tertawa, ya, kita akan tertawa, dan beliau juga ternyata seperti itu. Ya. Tersenyum sama. Tersenyum seperti itu. Bedanya dalam hal marah. Bedanya dalam hal marah. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam itu marah ketika ada aturan Allah yang dilanggar, itu marahnya. Tapi kalau kita kan nggak begitu. Ya. Kita nggak begitu. Kita ini dalam kondisi apapun kadang marah. Yang penting ketika dirugikan pasti marah. Gitu. Meskipun tidak ada hubungannya dengan unsur agama, gitu. Tapi marah. Kalau Rasulullah SAW itu tidak pernah balas dendam, nggak pernah marah kecuali idan tuhikat maharimullah. Kalau ada aturan Allah yang dilanggar, baru beliau marah. Baru beliau marah. Ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ali sampai mengatakan lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Aku nggak pernah lihat orang seperti beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pun saat cekcok ya, antara Ali mantunya dengan Fatimah putrinya, beliau tidak marah. Ya. Jadi betul-betul beliau sallallahu alaihi wasallam itu penyayang. Ya, penyayang terhadap umatnya. Selanjutnya hadis yang ke-7 ya. Hadis yang ke-7. Qala haddatsana Ahmad Ibnu Abdah Ad-Dabbi Al-Basri wa Ali Ibnu Hujrin wa Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain wa huwa Ibnu Abi Halimah wal makna wahid. Qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrah. Qala haddatsani Ibrahim bin Muhammad bin waladi Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Aliun radhiyallahu ta'ala anhu idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ke-7 sama ya, disampaikan atau diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib.
disebutkan di hadis ini, kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala. Sahabat Ali bin Abi Thalib apabila menyipati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari segi fisik beliau, sahabat Ali mengatakan lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang sangat tinggi ya, posturnya. Wala bil qasir al mutaraddid. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bukan orang yang sangat pendek. Ada perbedaan riwayat lagi. Kalau sebelum-sebelumnya kan laisa bil qasir wala bit tawil, laisa bit tawil wala bil qasir. Beliau tidak pendek, tidak tinggi, beliau tidak tinggi, tidak pendek, beliau rob'atan, beliau marbu'an. Ya, semua sama artinya. Kali ini disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu ya, lam yakun bitawilil mubaghati, bukan orang yang sangat tinggi, tapi bukan juga orang yang sangat pendek. Ya, walaupun berbeda lafaz tapi maknanya sama, pertengahan, tidak tinggi, tidak pendek, tapi lebih cenderung ke tinggi. Qala kana roba'atan. Ya, beliau sedang ada di antara itu, tinggi dan pendek. Lam yakun bil ja'dil qatati wala bis sabti. Beliau sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang memiliki rambut yang sangat keriting, tapi tidak juga terlalu lurus. Pertengahan lagi antara keriting dan lurus. Karena ciptaan beliau itu sempurna, ya, jadi ya tampak indah di mata para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sampai pernah ketika beliau hijrah, ada sahabat yang masuk Islam hanya karena baru ngelihat sosoknya, kehadiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah itu kan bikin gempar penduduk Madinah, karena diam-diam mereka itu mengikuti juga berita-berita seputar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Nabi masih ada di Mekah, sehingga membuat begitu besar rasa penasaran orang-orang yang ada di Madinah. Nah, saat Nabi SAW hijrah ke Madinah itu ada ya, salah seorang sahabat yang saat itu belum masuk Islam, ya, yaitu Abdullah bin Salam. Orang-orang itu sudah berkumpul, bergerombol di pinggir jalan yang nantinya akan dilewati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu melihat sosok Nabi, ya, sahabat Abdullah bin Salam ini sudah langsung bisa menyimpulkan kalau sosoknya seperti ini, orangnya seperti ini, aku sih yakin dia itu bukan pendusta. Karena selama ini kan yang disebarluaskan berita-berita miring tentang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ke Madinah. Kalau di Mekah kan jelas, saat itu yang berkuasa masih orang-orang kafir Quraisy. Jadi berita-berita miring tentang Rasulullah SAW itu tersebar kemana-mana. Disebut beliau pendusta, disebut ini, disebut itu. Sahabat Abdullah bin Salam saat melihat sosok Nabi belum bertemu, baru melihat. Kalau melihat sosoknya saja kayak gini, aku yakin beliau bukan seorang pendusta. Kan bagaimana menarik perhatiannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pun dalam urusan apa, fisik, menarik.
kemudian langsung menyatakan keislaman di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan subhanallah ya, hadis yang pertama didengar oleh sahabat Abdullah bin Salam juga hadis yang isinya itu tentang adab, tentang akhlak. Absus salam, at'imut ta'am, wasallu billail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Itu hadis pertama yang didengar olehnya. Sebarkan salam, berbagi makanan, sholat di waktu malam saat orang-orang tertidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kamu akan masuk ke surga dengan selamat, sejahtera. Ya. Berikutnya ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, qala kana ja'dan rajilan, kana ja'dan rajilan. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang rambutnya itu ada di antara keriting dan lurus. Ini hampir sama dengan kalimat sebelumnya untuk menguatkan. Walam yakun bil mutahhami. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan orang yang gemuk besar. Bukan orang yang gemuk besar, enggak. Ya. Wala bil mukalsam, wala bil mukalsam, bukan juga orang yang wajahnya itu bulat. Enggak gemuk besar, terus wajahnya juga tidak bulat, gitu. Ya. Abyadu musyrabun, warna kulitnya putih tapi tidak terlalu putih. Disebut sangat putih enggak, tapi masuk kategori apa? Putih. Putih ada coklatnya gitu, warna kulitnya itu. Disebut coklat juga enggak, ya, pertengahan. Nah, kemudian ada ajul ainain, bola matanya hitam. Ya, bola matanya hitam. Jarilul musyash wal kanadi, tulang besarnya panjang, wal kanadi dan bidang tubuhnya. Ini seperti riwayat yang sebelumnya, ya. Nah, kemudian kata sahabat Ali, ajrodu dzu masrubatin, tidak banyak bulu di badannya, di badan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi dzu masrubatin, ada bulu di dadanya. Seperti dalam riwayat sebelumnya kita baca tadi, ya, ada bulu di dadanya. Tapi tidak banyak bulu di badannya. Nah, idza masya taqalla'a, beliau sallallahu alaihi wasallam kalau jalan tegak. Ini sudah lewat. Ya. Wa idzal tafata iltafata ma'an. Kalau beliau menoleh, maka beliau menoleh dengan seluruh badannya. Ya, beliau menoleh dengan seluruh badannya. Jadi kalau menoleh itu tidak sebatas matanya doang yang menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, tapi seluruh badannya, dan tidak hanya lehernya saja. Beliau kalau menoleh itu ya hampir semua bagian dari tubuhnya ikut serta. Misalnya melihat sesuatu yang ada di sebelah kiri, maka beliau berputar, ya. Melihat sesuatu yang di sebelah kanan, berputar. Nah,
Tidak hanya sebatas matanya saja yang melirik ke kanan atau ke kiri, tidak juga sebatas menggerakkan lehernya ke kanan dan ke kiri, tapi seluruh badannya. Ya, ini beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada orang yang bicara dari arah kanannya, maka ya seakan-akan beliau betul-betul berhadapan dengannya. Itulah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang mau bicara dari arah manapun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu merasakan sangat dihormati. Meskipun dia ada di arah kiri beliau, ketika bicara merasa bahwa Rasul itu menghadap kepadanya sempurna. Ya, kalau kita kan kadang-kadang kalau ada orang bicara, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Makanya dicintai, ya, dimuliakan, dihormati. Jadi betul-betul wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kamu wahai Muhammad, ini Allah loh yang langsung ngasih rekomendasi. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar ya, memiliki akhlak yang agung, akhlak yang sempurna. Itulah beliau ya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dijelaskan di sini sesuai dengan penuturan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nampaknya kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah di waktu mendatang kita lanjut kembali. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.